Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film terbaru dari Hollywood. Judulnya adalah Jatuh Cinta Lagi. Tararararara. Judulnya Love Again. Ini adalah filmnya sutradara dan penulis James C. Strouse. Ini film debutnya ya kalau gue ngeliat dari IMDb-nya. Dan sebenarnya film ini tuh bukan film original tapi film yang diadaptasi dari film dan juga ada novelnya gitu. Judulnya SMS Furditch. Jadi Love Again itu menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mira yang diperankan oleh Priyanka Chopra Jonas. Saat itu dia lagi jatuh cinta banget sama pacarnya yaitu John. Dan gak lama si John ini meninggal. Dia sedih banget, bertahun-tahun dia berusaha move on. Sampai dia berusaha move on dengan cara menuliskan teks yang pesan-pesan yang dia pengen sampaikan ke John lewat SMS. Nomornya si John tapi HP-nya dan nomornya ini tuh udah berganti gitu. Jadi ada orang lain yang membaca itu dan akhirnya si orang ini kebetulan cowok dan jatuh cinta yaitu si Rob. Caranya itu menarik. Cara dia buat move on itu dengan menulis jurnal. Jurnalnya itu dalam bentuk pesan-pesan yang dia pengen sampaikan ke mantan yang udah meninggal gitu dengan cara meng-SMS-nya. Akhirnya membuat dia ketemu dengan orang yang masih hidup yang buat dia move on gitu sih. Itu premis yang menarik banget dari novel dan film sebelumnya juga sama kali ya. Menurut gue ini filmnya ya hiburan aja gitu, film romcom dengan poster yang ya kalau film Hollywood atau film luar lah, itu Hollywood sih terutama, saling tatap-tatapan gitu. Habis itu sepasang cowok dan cewek, itu tuh udah kelihatan banget film ini romantis, film yang sering banget gitu dengan poster kayak gini. Dan ya ini kayak film hiburan, film yang emang lu tonton habis itu ya udah lu kayaknya 2-3 hari lu bakal lupa gitu, karena ya udah nikmatin aja. Menurut gue sih sebenarnya aktingnya ya lumayan lah dari si Priyanka Chopranya gitu, dia emang bisa acting kan, dan juga Sam Huggins-nya. Dan terutama menurut gue yang paling oke itu mencuri perhatian tuh si Celine Dion-nya gitu. Si Celine Dion ini tuh emang kelihatan banget penyanyi udah pasti, tapi ketika acting ternyata bagus juga. Gue nggak nyangka aja Celine Dion tuh bisa acting dan bagus gitu. Dia jadi dirinya sendiri, karakter pendukung yang oke, bisa mendukung si Sam Huggins sebagai Rob gitu, dan juga Priyanka Chopra sebagai Mira di sini. Ya lagunya udah pasti ya. Dari film ini menariknya karena banyak lagu-lagunya Celine Dion gitu. Kalau lu suka Celine Dion di sini tuh, lu bakal melihat lagu-lagunya, bakal denger lagunya yang sering lu dengerin sama orang tua lu dulu gitu. Ya lagunya enak udah pasti. Nah kurangnya, menurut gue ceritanya biasa banget aja gitu. Kayak selain premisnya menarik, tapi ceritanya itu nggak dibikin karakternya biasa aja. Karakternya nggak kuat-kuat banget. Si Miranya ya punya adik, si Robnya juga hidup sendirian, punya teman-teman di New York Chronicle ini. Ya udah gitu, itu cuma pelapis aja dan nggak ada apa-apa karakternya gitu, sayang banget. Dan ceritanya juga ya ketebak aja, bener-bener ketebak, kayak nanti nih dia bakal ketemu lagi nih sama cowok ini gitu ketika marahan. Terakhirnya juga ketemu gitu, adegannya juga ya biasa aja lah, pokoknya bener-bener nontonnya sambil ya dikit-dikit ngantuk gitu. Bahkan gue nonton sama istri gue gitu, dia sampai tidur ya, kayak ya udahlah tidur. Gue juga sebelumnya udah nahan ngantuk gitu, bosan banget gila. Gue kayak ya udahlah nonton, kayak lo mending nonton di TV gitu menurut gue. Yang paling sayang lagi secara teknis gitu, sinematografinya tuh ya flat banget aja gitu, kayak rekam aja udah, nggak ada warnanya kayak gimana gitu dari sinematografi ya. Tempat-tempatnya atau tata busana, tata riasnya tuh biasa banget aja. Padahal kan film romantis kayak gini bisa dibikin unyu gitu, dibikin serius gitu, kayak Emily yang bener-bener colorful gitu ya. Nggak ada konsepnya gitu, gue rasa kayak ya udah syuting aja gitu. Nggak tahu ya konsepnya gimana, gue nggak ngerasa ada konsep apapun. Soalnya lagunya sih ini sayang banget, lagunya Celine Dion tuh enak, bagus gitu, dan semua orang mendengar gitu. Tapi gue rasa nggak bisa bikin film ini makin bagus aja, karena film ini tuh make lagunya si Celine Dion ini ya udah, ada momen penting, ada lagunya gitu. Nggak dibikin kayak aransemen yang emang bagus banget, dibikin dramatis banget tuh enggak juga. Jadi kayak sayang banget nih kehilangan magisnya si lagu ini untuk di sebuah film. Padahal bisa banget lebih emosional gitu, lebih dramatis di momen-momen tertentu. Kayak nggak punya bayangan lain gitu, nggak punya alternatif imajinasi gitu. Lo imajinasinya yang
udah lu sering dengerin ya udah gitu aja kan. Lagu Celine Dion lu dengerin di radio, di mana pas nonton film ini ya udah lagunya tuh kayak nggak nyata sama filmnya gitu. Ya udah lagunya emang enak aja sendiri gitu. Kalau adegan sebenarnya gue nggak ada yang banyak berkesan karena menurut gue biasa aja gitu. Tapi ada satu hal yang penting dan bagus dan menarik banget gitu adegannya, itu adegan ketika si Rob menuliskan artikel, udah deadline dia harus nulis di majalahnya dia, di koran portal berita namanya si New York Chronicle ini. Terus dia nulis judulnya itu Text for Mira, yang harusnya dia bikin artikel tentang Celine Dion gitu, tapi dia malah bikin artikel tentang Mira. Tapi di situ ada Celine Dion juga, dan itu buat gue bagus tentang artikelnya. Dan juga adegan ketika dia dimarahin gitu sama si bosnya, pemretnya itu marahin dia, "Woi, lu kenapa nulis kayak gini? Bisa-bisanya lu nulis yang personal gini, lu bahaya banget nih," kayak gitu, dimarahin. Tapi di satu sisi itu cuma seolah-olah marahin doang, padahal dia memuji gitu, well done gitu, ini tulisannya bagus, tapi pelan-pelan supaya jurnalisnya itu pada nggak dengerin. Dan itu bagus banget sih, dibikin marah tapi dibikin santai juga, dibikin chill gitu. Sebenarnya suasana itu menarik banget, komedinya dapet gitu. Itu aja, bahkan adegan akhirnya aja nggak memorable gitu buat gue, kayak ya udah gini. Padahal kalau film-film kayak gini kan yang banyak juga loh film romcom yang bagus gitu, yang gue nggak tahu, Notting Hill, Serendipity gitu. Ya zaman-zaman itu Hugh Grant keren banget film-filmnya, film romantis. Tapi ini nggak bisa kayak gitu. Ya 6 lah per 10. Jadi kalau lo butuh hiburan yang santai banget, ringan banget, mau dengerin lagunya Celine Dion, ya bisa lah lo nonton ke bioskop. Tapi kalau nggak pun kayaknya ya nggak masalah banget hidup lo tunggu aja di OTT gitu, di online platform apa gitu, kayak bakal tayang kan nanti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, terus juga komentar, kasih tahu temen-temennya yang pengen komentar juga ya kan, bisa diskusi, siapa tahu ada yang suka, ada yang nggak suka. Terus juga join Discord kita, follow Instagram, Twitter juga ada, kita sharing-sharing, mungkin ada ide konten mau bikin apa gitu, boleh banget di share. Terima kasih.